ini kita akan belajar tentang pangkat dan akar. Di mana yang kita pelajari yaitu akar pangkat 2, akar pangkat 3, kemudian bilangan pangkat 3 dan bilangan pangkat 2. Nah, pangkat 2 itu sering disebut kuadrat, kemudian pangkat 3 itu disebut kubik. Cara mencarinya bagaimana? Ya tinggal kalau dia pangkat 2 maka kita mengalihkan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Misalnya 1 kuadrat, 1 kali 1 hasilnya 1. 4 kuadrat, 4 kali 4 hasilnya 16. 8 kuadrat, 8 kali 8 sama dengan hasilnya 64. Begitu seterusnya. Kemudian pangkat 3 atau kubik, berarti kita mengalihkan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali. Misalnya 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 4 kali 2 lagi hasilnya 8. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 25 dikali 5 hasilnya 125. 10 pangkat 3 10 kali 10 kali 10 10 kali 10 100 kali 10 lagi hasilnya 1000. Nah, untuk mencari bilangan pangkat 2 atau pangkat 3 itu cukup mudah. Jadi meskipun bilangan itu besar, karena di SD kamu mudah diajari perkalian bersusun, maka tinggal kamu cari dengan perkalian bersusun. Misalnya saya mau hitung 25 pangkat 2 ya, berarti 25 kali 25. Kamu tidak bisa menaksir hasilnya, berarti dihitung 25 kali 25 5, 2 kemudian 0, 1 gitu ya. 5 tambah 2 6 berarti hasilnya 625. Lalu misalnya saya hitung 32 pangkat 3 berarti 32 kali 32 kali 32. Ini kamu hitung dulu. 32 kali 32 4 6 6 9 tambah 4 12 simpan 1 1024 dikali lagi dengan 32 8 4 0 2 12 1 6 tambah 1 7 0 3 lalu ditambah 8 6 7 32.768. Nah, begitu untuk mencari bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Berikutnya bagaimana mencari akar pangkat 2. Akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Kalau misal 7 kali 7 itu hasilnya 49 atau 7 pangkat 2 hasilnya 49, maka akar dari 49 itu hasilnya adalah 7 karena 7 kali 7 itu hasilnya 49, berarti akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Nah, akar pangkat 2 itu bisa ditulis seperti ini. Ini akar pangkat 2 artinya ada angka 2 juga sama, artinya akar pangkat 2 ini sama ini sama. Tapi biasanya angka 2 di sini tidak ditulis. Kemudian akar 225 berarti kita mencari suatu angka itu yang hasilnya 225 ketika dikalikan angka berapa kali angka berapa. Ternyata setelah kita hitung adalah 15 kali 15. Itu hasilnya 225. Maka akar dari 225 adalah 15. Nah, bagaimana kita menaksirkan akar pangkat ketika angkanya itu besar? Misalnya ini 2809. Nah, akarnya berapa? Nah, cara menaksirkannya biar kamu lebih mudah yaitu dengan kamu mengingat bilangan pangkat 2 dari 1 sampai 10, kamu cari yang nanti hasilnya belakangnya 9 menggunakan angka paling belakangnya. Yang hasilnya 9, ini hasilnya 9, ini hasilnya 9. Berarti nanti akarnya itu mengandung angka 3 atau akarnya itu nanti angka belakang dari akarnya itu 3 atau angka belakang dari akarnya itu 7. Berarti kamu tinggal memiliki 2 peluang. Nah, kemudian ini kamu perkirakan kira-kira berapa. Misalnya saya memikirkan suatu angka yang kalau kuadratnya itu mendekati ini atau pangkatnya mendekati ini. Misalnya saya memikirkan angka 50. 50 kuadrat berarti 50 kali 50. Ini memikirkannya angkanya yang mudah aja, yang dikalikan. Bisa 50 kali 50 kan mudah. 5 kali 5 itu 25. Terus ini ada nolnya 2. 2
2500. Nah ini kalau akar dari 2500 itu berarti kan 50. Nah ini akar dari 2809, berarti di atasnya ini. Berarti nanti akarnya itu adalah kemungkinannya bisa 50. Karena belakangnya 9 maka akarnya bisa 53. Belakangnya 9 lagi bisa akarnya itu 57. Berarti ada dua kemungkinan. Kita memiliki dua kemungkinan. Ini mempermudah kalian karena kamu bisa memperkirakan lah. Kamu tinggal punya dua kemungkinan ini, kamu cek, kamu coba. Nanti kalau kamu nyoba satu benar berarti itu jawabannya. Kalau nyoba satu salah berarti yang satunya adalah jawabannya. Berarti kamu cuma sekali nyoba. Ketika kamu bisa memperkirakan seperti ini. Misalnya saya coba 53. 53 kali 53. 3 kali 3 9. 15, ini 15. 25 tambah 1 26. Kemudian ini saya tambah 9 0 simpan 1 8. Nah pas, berarti akar dari 2809 adalah 53. Begitu cara memperkirakan akar biar lebih mudah. Lanjutkan lagi tentang pangkat 3 dan akar penarikan pangkat 3. Nah tadi di depan kita sudah tahu kalau pangkat 3, misalnya 1 pangkat 3 atau 2 pangkat 3 atau 3 pangkat 3 itu artinya perkalian bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali. Jadi nanti kalau akarnya atau kebalik akar pangkat 3 itu merupakan kebalikan dari pangkat 3 dan menuliskannya seperti ini. Misalnya ini ya, akar pangkat 3 dari 27. Berarti kita mencari angka kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 27, yaitu ternyata 3 karena 3 kali 3 9 kali 3 lagi sama dengan 27, maka akar pangkat 3 dari 27 hasilnya adalah 3. Nah bagaimana menghitung ketika angkanya itu besar? Nah, di sini akan saya sampaikan, saya kasih tahu kalian caranya. Bahkan nanti kamu malah tidak perlu sampai berhitung ketika kamu bisa menggunakan penalaran dari saya. Contohnya seperti ini ya, perhatikan baik-baik. Ini 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8. Nah ternyata angka belakang dari hasilnya itu beda semua. 1 8 7. Angka belakang, kita perhatikan angka belakangnya 2 9. Ini belakangnya beda semua. Jadi kita tinggal menaksirkan. Karena kamu udah tahu, ini misal akar pangkat, kamu kan udah tahu dari 1 sampai 10 ini. Kalau bisa kamu ingat, akar pangkat 3 dari 5832. Kemudian kamu memikirkan angkanya. Misal ini 1000 pangkat 3, 10 pangkat 3 hasilnya 1000 ya kan. Lalu kalau saya berpikir 20 pangkat 3, 2 pangkat 3 8. Ini gini caranya. 20 pangkat 3 berarti 20 kali 20 toh. 2 kali 2 kali 2 kan tadi 8, tinggal tambahin 03. Nanti kalau 30 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 kan 27, tambahin 03. Sama kayak tadi. 40 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4 kan 64. 64 tambahin 03. 50 pangkat 3, 5 pangkat 3 125, tinggal tambahin 03. 60 pangkat 3 216, tambahin 03. Gitu ya. Lah, angka 5832 itu di atasnya 1000 tapi di bawahnya 8000. Berarti nanti akarnya ini berkisaran antara 10 sampai 20. Karena kalau 10 tadi pangkat 3-nya 1000, kalau 20 pangkat 3-nya 8000. Lah angka ini berada di tengah di antara 1000 dan 8000. Tinggal kita cari di antara 10 sampai 20 yang belakangnya nanti hasilnya 2. Yang belakangnya 2. Nah, ini kan cuma ada 1. 8, berarti antara 10 sampai 20 nanti yang menghasilkan angka belakangnya 2 adalah 8. Antara 10 sampai 20 belakangnya 8. 18, langsung ketemu, nggak perlu dihitung. Ini akar dari 17.576. Bentar, 17.000 itu berada di antara pangkat berapa dan berapa ini lihat. 20 itu pangkat 3-nya 8.000, 30 pangkat 3-nya 27.000. Berarti ini di antara 20 sampai 30. Karena kalau 20 tadi hasilnya 8.000, 30 hasilnya 27.000.
Nah 17.000 itu antara 8.000 sampai 27.000 toh. Belakangnya 6, berarti bisa 21, 22, 23, 24, 25 sampai 30 yang belakangnya 6. Berarti tinggal kita cari di sini yang nanti hasilnya belakangnya 6. Wah, ini berarti 26. Nah, nggak perlu kamu hitung, langsung ketemu. Nih satu lagi. 421.000 akar pangkat 3 dari 421.875. Kita cari angka berapa di sana? Lebih dari 400.000 ini ya. Ini 300.000, 363.000. Nah, berarti antara 70 sampai 80. Tinggal kita cari yang belakangnya 5. Nanti menghasilkan 5. Oh, ternyata 5. Berarti yang ketemu 75. Selesai. Begitu caranya. Cukup mudah kan? Nah, semoga kamu bisa pahami. Kamu berlatih menghitung 4 latihan soal yang saya berikan. Saya rasa ini cukup mudah. Kamu bisa menghitung 37 pangkat 2. Berarti 37 itu berapa? Kemudian 23 pangkat 3. Berarti 3 kali bilangan 23 ini. Kamu kali 23 kali 23. Kamu hitung bersusun hasilnya berapa. Kemudian menaksirkan akar. Tadi udah tak kasih tahu. Coba kamu berarti di sini. Akar pangkat 2 dari 4.489. Kemudian akar pangkat 3 dari 54.872. Nah, selamat berlatih. Ini sifatnya tidak wajib, untuk latihan kamu aja, untuk mengasah kemampuanmu. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.